Kenapa Raffi Ahmad dengan harga yang tinggi, bisa dibilang katanya ini ada berita Raffi Ahmad artis termahal, tapi kok semua TV ada Raffi Ahmad? Ya, kadang-kadang kita ngelihat pagi, tapi pas zaman-zaman dulu tuh pagi ada di tayangan musik, siang di acara talk show, sore di acara komedi, ada seorang influencer yang baru hanya sekedar IG story 15 detik, 30 detik, posting foto dengan pegang produk, itu bisa dibayar puluhan juta bahkan ratusan juta. Halo, gue Rizky, founder dari Best Entertainment. Seperti biasa, konten baru gue Monolog ini gue akan membahas seputar entertainment bisnis, pengetahuan seputar dunia entertainment secara detail di sini. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan membahas satu tema yang kemarin muncul dari DM di Instagram gue yang bertanya, "Kak, bahas dong, kenapa sih artis dibayar mahal? Kenapa sih gaji artis besar? Sedangkan kita kerja harus gaji sebulan, itu gaji artis 1 jam syuting." Oke. Jadi gue akan membahas tentang kenapa artis dibayar mahal. Berdasarkan pengalaman gue dulu sempat kerja kurang lebih 6 tahun menjadi kru TV, menjadi orang di belakang layar TV. Jadi kurang lebih gue paham honor-honor artis yang ada di Indonesia. Dimana dulu gue pegang programnya ada talk show, ada musik, acara musik spesial, dan juga acara-acara syuting FTV dan lainnya. Jadi kurang lebih gue paham. Dimana mungkin dulu gue sempat bertanya, gue kerja gaji sebulan, sedangkan gue undang bintang tamu talk show di acara gue 1 jam, itu honornya dia. Enak banget ya jadi artis ya. Oke, di sini gue mau bahas sedikit tentang kenapa artis dibayar mahal. Gue akan bahas untuk TV-nya itu sendiri ya. Kenapa di TV artis juga dibayar mahal. Nanti gue akan bahas juga dari sisi endorsement dan lain-lain. 1. Kenapa artis dibayar mahal? Kalau menurut gue pribadi adalah kita sebagai krunya kadang-kadang kita jadi orang tim kreatifnya, kita bikin ide kreatifnya dari pagi sampai malam berhari-hari, sedangkan artis cuma 1 jam, 2 jam dapat bayarannya gaji kita sebulan. Kalian tunggu dulu, kenapa dia dibayar mahal? 1, artis itu dibilang pekerjaan yang bisa dibilang unik ya, karena dia kan sesuatu hal yang dari artis itu sesuatu hal yang beda dari yang lain, jadi karakter. Sedangkan yang punya karakter tertentu, misalnya kita mau cari karakter yang pelawak, Jawa, lucu, dan lain-lain, itu kan sedikit ya, langka. Segala sesuatu yang langka, pasti itu bernilai. Sama dengan barang lah, makin langka barang tersebut, makin tinggi harganya. Demikian dengan artis. Artis itu suatu hal, suatu karakter, suatu tokoh yang nggak banyak gitu loh. Sedangkan bukan orang kita kreatif juga nggak banyak di belakang layar. Cuman kita bisa membuat kreativitas yang lain. Menjadi seorang artis, itu kita harus memerankan karakter dari yang ditulis dari tim kita, tim kreatif. Itu suatu hal yang tidak mudah. Karena 1, ketika si artis tersebut kondisinya sedang sedih atau sedang ada masalah, dia harus bisa memerankan karakter tersebut dengan kondisi misalnya perannya harus bahagia. Yang dia lagi bahagia, dia harus memerankan jadi sedih. Itu butuh effort yang luar biasa. Pekerjaannya dibilang cukup sulit. 1. Terus kedua, kalau kita sebagai orang di belakang layar atau pekerjaan lainnya, kita bisa bekerja dengan berbagai bidang, nulis film di mana, atau kita bisa jadi nulis skenario di mana. Sedangkan kalau si artis tersebut terbatas sesuai karakter yang memang sesuai dengan dia gitu loh. Jadi menurut gue sih wajar ya artis juga dibayar mahal. Selain itu juga mereka juga punya fanbase, yang dalam arti makin banyak fans mereka, makin banyak followers mereka, otomatis mereka layak dibayar mahal karena akan mempengaruhi program suatu acara TV. Dengan program acara TV yang semakin bagus secara rating, otomatis iklan yang masuk juga semakin banyak, pemasukan dari TV-nya juga banyak. Jadi otomatis kayak simbiosis mutualisme. TV dari si bisnis dia untung, otomatis dia akan membayar si pengisi acara yang tampil di situ dengan harga yang cukup tinggi. Itu dari sisi TV sih menurut gue. Faktor utama mengapa bayaran artis tinggi. 1, yang pasti dia harus terkenal. Dalam arti dia terkenal dalam arti dia harus punya karya yang bagus, terus juga dia punya gosip juga yang bagus, yang dalam arti bisa meningkatkan rating. Meningkatkan rating sebuah TV dalam arti tayangan rating TV-nya bagus, otomatis iklan yang masuk juga makin banyak. Itu namanya bisnis kan, bisnis TV. Otomatis si TV tersebut juga pemasukannya akan banyak juga. Jadi artis tersebut akan mendapat harga yang tinggi. Satu lagi sekarang mungkin karena lagi ramai tentang media sosial, artis tersebut juga harus punya follower juga yang baik, punya insight yang bagus di media sosial. Otomatis itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi harga artis tersebut juga makin tinggi. Yang pas dan makin terkenal artis juga makin tinggi harganya. Sama lah ketika kita kerja di suatu perusahaan, makin tinggi posisi kita, makin tinggi jabatan kita, gaji kita juga pasti akan lebih tinggi, bukan? Bagaimana industri hiburan
menentukan harga seorang artis? Satu, sekarang kita pasti bisa lihat dari tadi gosip. Makin gosipnya lagi rame, atau bisa menciptakan rating, atau bisa yang paling penting adalah bisa mendatangkan brand, bisa mendatangkan iklan yang masuk untuk TV tersebut. Itu artis tersebut kita akan bayar lebih mahal. Terus sekarang kita lihat yang pasti tadi followers di sosial medianya bagus, bisa naikin engagement juga kita tayangan. Yang pasti juga kualitas juga kita juga sangat dipentingkan juga ya sebagai seorang artis dan public figure. Pandangan saya tentang sekarang makin banyak ya artis yang secara viral dengan image yang buruk, dengan hal-hal yang tidak baik ya, tapi malah diundang TV malah harganya juga makin tinggi. Dan malah bisa dibilang kok membodohi masyarakat, malah bisa diundang-undang dengan dia makin kaya. Sebenarnya jujur ya, secara jujur kalau saya pribadi sih juga agak kurang setuju ya dengan mengasih panggung dengan orang-orang yang punya image yang tidak bagus, karena memberikan contoh masyarakat otomatis kan dengan munculnya dia di TV, dengan sering munculnya dia di TV. Tapi ya itu tadi, terkadang kita sebagai bisnis industri, kadang-kadang hal tersebut yang kadang-kadang kurang memperhatikan. Yang terkadang mungkin kalian tahu lah, TV dapat surat panggilan dari KPI karena mengundang artis yang tidak baik dalam artinya. Nah itu tadi mungkin kadang-kadang ada beberapa station yang merasa dengan gue undang si artis ini, gue dapat rating bagus, otomatis program gue makin dikenal. Nanti akan dampaknya ke apa? Brand-brand yang masuk akan banyak. Nah itu mungkin yang dirasakan dari mereka seperti itu. Tapi kalau gue pribadi sebenarnya, kalau gue buka usaha bisnis TV atau bisnis entertainment yang seperti itu, kalau gue sih tidak melakukan itu ya untuk saat ini. Nggak kepikiran buat ngundang orang-orang yang kira-kira punya image yang tidak baik. Lucu boleh, seru boleh, tapi jangan sampai yang berdampak mempengaruhi masyarakat untuk hal tidak baik itu kan. Karena kita sebagai artis itu adalah pekerjaan kita sebagai public figure, jadi contoh masyarakat. Kemampuan acting, kemampuan terkenalnya seorang artis itu menurut gua iya, itu menentukan. Dalam suatu produksi film yang pasti acting itu menentukan. Makin tinggi, makin bagus dia kualitas actingnya, dia jam terbang dia makin tinggi, dia akan mendapatkan harga yang layak untuk lebih mahal ketimbang orang-orang yang masih baru-baru atau punya jam terbang yang masih sedikit. Tapi kalian juga nggak bisa dipungkiri ya, untuk zaman sekarang yang semakin maju dengan sosial media, follower di sosial media dan engagement di sosial media juga itu juga penting. Jadi itu satu hal yang menurut gue harus sama-sama bersinergi bareng. Selain kualitas, kita juga harus bisa meningkatkan engagement kita di sosial media. Oke, ini benar. Jadi keberhasilan proyek sebelumnya seorang artis itu mempengaruhi pada bayaran selanjutnya untuk seorang artis. Tapi gini, terkadang kita kalau misalnya, sebetulnya karena profesi gue sebagai manajer artis ya, jadi harga kita terakhir itu mempengaruhi harga kita selanjutnya untuk diundang di suatu PH atau di suatu TV yang sama. Jadi makanya kita sebagai manajer artis kita harus pintar-pintar bernegosiasi, karena biasanya harga tersebut akan menentukan kita dipakai lagi di suatu acara tayangan atau di PH tersebut berikutnya gitu loh. Jadi yang pasti harga sebelumnya yang pasti mempengaruhi. Tapi kalau untuk film dan lain-lain juga, ketika kita jumlah harinya juga makin banyak, syutingnya, scene makin banyak, ya harga kita layak untuk minta kenaikan harga. Tapi kalau untuk kayak di TV yang bintang tamu sama-sama 1 jam, 2 jam, ya pasti kurang lebih harganya menyesuaikan dari hari kita terakhir diundang. Ini muncul pertanyaan juga, kenapa sekarang influencer cuma posting-posting, cuma foto, IG story, itu bayarannya mahal-mahal, enak banget ya jadi mereka. Ini tadi ada yang nanya juga tadi barusan. Oke, ini gue mau jelasin sedikit tentang endorsement. Tentang endorsement, itu sekarang banyak banget makanya orang-orang di Indonesia atau yang pengen viral, pengen bikin sesuatu, pengen supaya dapat endorse, supaya follower gue banyak, supaya dapat endorsan dengan harga-harga yang tinggi. Nah, sebenarnya kalian juga gini, sekarang dalam menentukan harga, gue sekarang juga bisnis juga di agensi KOL ya. Gue ngasih harga kadang-kadang ngelihat yang followernya 1 juta sama yang followernya puluhan ribu atau ratusan ribu, karena gue ngasih harganya lebih mahal dari puluhan ribu dan ratusan ribu loh, ketimbang yang 1 juta itu. Jadi yang kalian harus perhatikan adalah bukan hanya sekedar follower yang kalian cari buat mendapatkan harga yang tinggi, tapi kalian harus membentuk brand image kalian. Jadi kalian mau dikenal sebagai siapa? Kalau kayak gue pribadi, gue mau dikenal sebagai Rizky Bliss adalah pengusaha entertainment bisnis. Jadi kalau orang yang, misalnya ada orang mau endorse gue, pasti brand-brandnya yang berhubungan dengan pembisnis gitu, bisnis-bisnis di bidang entertainment atau apa gitu. Kalian mau dikenal sebagai food blogger, ya udah kalian konten-konten dia yang makanan segala macam, otomatis brand makanan nanti akan masuk ke kalian. Makin kalian dikenal sebagai tokoh tersebut, harga kalian akan semakin tinggi di produk-produk tertentu yang akan mengendorse kalian seperti itu, gitu loh.
Tapi kalau kalian juga bentuk karakter dia kalian juga nggak tahu, walaupun follower kalian 1 juta, mau 10 juta, tapi karakter kalian tuh juga orang nggak tahu, itu harga kalian juga nggak akan dihargain tinggi. Dan kenapa brand rela kalian membayar kalian mahal untuk influencer tersebut? Karena dia merasa produk tersebut mereka ngerasa adanya engagement, adanya follower dengan penyampaian produk mereka ke masyarakat. Produk mereka makin dikenal dengan masyarakat dengan adanya engagement dia, dengan adanya brand image dia, otomatis dia akan membayar si influencer tersebut dengan harga yang cukup mahal, karena bagi mereka adalah promosi di TV atau promosi ini kan emang kalau gue bikin event segala macam, yang biaya promosi itu adalah biaya paling tinggi dalam suatu event atau dalam suatu tayang atau suatu brand. Jadi itu kenapa seorang influencer yang baru hanya sekedar IG story 15 detik, 30 detik, posting foto dengan pegang produk itu bisa dibayar puluhan juta bahkan ratusan juta. Ini ada pertanyaan lagi juga, kenapa Raffi Ahmad dengan harga yang tinggi, bisa dibilang katanya ini ada berita Raffi Ahmad artis termahal, tapi kok semua TV ada Raffi Ahmad? Ya, kadang-kadang kita ngelihat pagi, tapi pas zaman-zaman dulu tuh pagi ada di tayangan musik, siang di acara talk show, sore di acara komedi ada Raffi Ahmad semua. Nah ini nih gue mau buka sedikit mengerasa pengalaman gue tuh zaman masih kerja di TV. Kenapa Raffi Ahmad semua orang rebutan, padahal bisa dibilang harganya cukup tinggi. Oke, mungkin zaman gue dulu ada almarhum Olga yang jobnya gue rebutan banget harus dapat almarhum Olga buat di acara-acara komedi gue gitu loh. Karena dari Pak Bos gue harus dapetin Olga, almarhum Olga, maupun ya udah kadang-kadang harganya tinggi banget atau minta berapa, coba dinego, dikejar apa segala macem. Kenapa? Karena Raffi Ahmad kita kejar, dia suatu tayangan kita, itu brand-brand yang masuk akan makin banyak. Satu, brand-brand yang masuk akan makin banyak, otomatis masukan TV juga akan makin banyak. Selain itu juga, attitude artis Raffi Ahmad itu luar biasa. Dia walaupun jobnya banyak, dia sangat profesional dalam bekerja. Dia kerja tepat waktu, terus juga dia sangat menghargai kita sebagai kru-kru TV di saat itu. Terus juga dia bisa memainkan karakter itu dengan kita briefing bentar, dia langsung tek-tek, dia langsung bisa. Jadi menurut gua layak dia dibayar mahal. Dengan jam terbang dia yang seperti itu, punya attitude yang bagus, dia juga bisa mendatangkan brand, keuntungan buat si TV tersebut. Jadi kenapa Raffi Ahmad, kalau kalian mungkin penonton TV, semua ada Raffi Ahmad, apalagi di bulan puasa. Itu jawabannya. Oke, jadi bagi gua, sekarang udah terjawab kan, kenapa artis dibayar mahal? Kalian apa masih ada yang iri-irian nggak? Atau masih pada yang, kalau gitu gua mendingan jadi artis daripada jadi kerja sebulan, kerja capek-capek dari pagi sampai malam, gaji cuma UMR. Berangkat Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat. Atau Senin sampai Sabtu mungkin beberapa perusahaan. Sedangkan artis sejam udah bisa dapat gaji UMR. Nah, kalian siap nggak dengan hal yang semacam itu? Dan yang paling penting adalah kalian siap nggak dengan kalian kadang-kadang nggak punya privacy. Jadi kalian harus di mana-mana kalian melakukan hal-hal yang buruk atau melakukan hal apa, kalian terekspos kan. Ya seperti itulah. Jadi semua menurut gue makin gede gaji kita, makin gede pendapatan kita, tanggung jawab kita juga makin besar. Terus juga resiko juga makin besar. Jadi kalau kalian memang udah siap dengan itu, ya udah go ahead. Oke, jadi menurut kalian coba tulis di komen di bawah, artis siapa sih yang paling mahal di Indonesia? Komen di bawah. Terus juga, pembahasan apa lagi yang kalian mau tanyakan buat gue jawab langsung di monolog with me, Rizky Breeze. Komen juga di bawah. Oke, segini dulu tentang menjelaskan kenapa artis dibayar mahal. Kalian bisa tonton semua konten-konten gue, mau itu ada Mabar, podcast Bang Layar, di semua penerbangannya Batik, Lion Air, di aplikasi Tripper. Thank you so much. Bye-bye.